إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا لنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعليه أي الوديع أن يحفظها أي الوديعة. Dan atasnya, atas orang yang dititipkan barang, ada al-muwaddi, orang yang menitipkan barang, ada al-wadi', orang yang dititipkan barang, ada al-wadi'ah, barang yang dititipkan. Ini atas orang yang dititipkan barang, wajib atasnya an yahfadhaha ayil wadi'ata, menjaga barang titipan, lima likiha, untuk orang yang punyanya, pemiliknya, awli warithihi, atau untuk orang-orang yang merupakan ahli waris dari si orang yang memilikinya. Dia udah meninggal yang punya, adanya warisnya, orang yang merupakan ahli warisnya, maka sama kewajibannya, kewajiban menjaga al-wadi'ah, barang titipan, baik itu lima likiha, langsung yang punya, atau ahli-ahli warisnya. Dijaga di mana? Fi hirzi mitliha, di tempat penjagaan yang layak. Jadi nggak boleh sembarangan naruhnya, digembok, dikunci. Nah, bagaimana kalau seandainya ada orang yang dititipkan barang, kemudian dia nggak menjaganya? Fa illam yaf'al ay lam yahfazha fi hirzi mitliha, maka jika dia tidak melakukannya, maksudnya tidak menjaga barang titipan di tempat yang memang itu layak untuk sebagai tempat penjagaan dari barang titipan tersebut, memang tempatnya tempat yang layak, dikunci, digembok. Kalau seandainya nggak dilakukan demikian, domina limunafati dzalika lil hifzi, maka ini orang wajib untuk menjaminnya, diganti kalau sampai hilang, sampai rusak, sampai mati, wajib diganti. Kenapa demikian? Dia wajib untuk menjamin, mengganti limunafati dzalika, karena ketiadaan hal tersebut, lil hifzi, untuk menjaganya. Nggak dijaga dengan baik, nggak digembok, nggak dikunci, segala macam hilang atau rusak atau mati, maka dia wajib menjaganya.
fa idza tuliba biha ayil wadi fa idza tuliba biha ayil wadi'u ay talabal malikul mutlaqut tasarrufi aw warithuhu ba'da mautihi al-wadi'ah, apabila dituntut dengannya, maksudnya adalah al-wadi, yang dituntut orang yang dititipkan barang kepada dituntut, ay talabal malikul mutlaqut tasarrufi, yaitu menuntut orang yang memilikinya secara mutlak penggunaannya, aw warithuhu, atau yang menuntut ahli warisnya, ba'da mautihi, setelah kematian dari yang punya, al-wadi'ah, barang titipannya dituntut karena rusak, karena hilang, awarithuhu, atau ahli warisnya, bil wadi'ati, dengan barang titipan tersebut, ay biraddiha, untuk dikembalikannya, falam yukhrijha, ay lam yukhalli bainahu wa bainaha, kemudian tidak diserahkan, nggak diserahin, lam yukhrijha, lam yukhalli, takhliyah maknanya, dia nggak serahin itu barang titipannya, ma'al qudrati 'alaiha, padahal dia mampu untuk menyerahkannya, bi'al lam ya'dur, bi'al lam yu'dar waqta talabiha, gambarannya, contohnya dia tidak ada udzur waktu dituntut untuk mengembalikan barang tersebut, binahwi sholatin, yang dibilang udzur, lagi sholat, enggak lagi sholat, wa qada'i hajatin, tidak lagi qada hajat, wa aklin, tidak lagi makan, wa it'amin, tidak lagi sedang memberikan makan, itu semua ma'dzur, semua udzur syar'i, itu sholat udzur syar'i, qada hajat udzur syar'i, lagi makan udzur syar'i, memberikan makan udzur syar'i. Kalau tidak lagi semua itu, kemudian dia mampu memberikan kepada orang yang merupakan pemiliknya atau ahli warisnya, kemudian tidak diserahkannya, sampai bagaimana? Hatta talifat, sampai barang titipannya rusak, hilang atau mati, ba'da talabil jaizi, setelah ada permintaan yang sifatnya boleh, wa qabla raddil wajibi, dan sebelum dikembalikan yang wajib. Bagaimana hukumnya ini? Sudah diminta, dituntut oleh orang yang punya atau ahli warisnya, dia mampu untuk mengembalikannya, nggak dibalikin, tidak ada udzur, sampai barangnya rusak, hilang, atau sampai mati, maka ini bagaimana hukumnya? Domina ayil wadi'u badalaha min mithlin aw qimatin ma'al ithmi, wajib untuk menjaminnya, diganti wajib barang titipan tersebut, orang yang titipan tersebut, barangnya itu diganti sebagai penggantiannya, min mithlin, yang sama, titipin misalnya handphone, hilang, rusak, atau sampai mati total, maka wajib diganti dengan yang sama. Ultimatin, atau kalau barangnya nggak ada, harganya berapa itu? Tapi ingat, ma'al ithmi, juga ada dosanya tuh. Udah diganti tetap ada dosanya tuh, karena dia tidak amanah. Nah, itulah yang dikatakan sebagai domina. Jadi kalau seandainya ada orang yang dituntut untuk mengembalikan barang titipan oleh orang yang punya atau ahli warisnya, padahal dia mampu mengembalikannya, dia nggak balikin, sampai rusak, sampai hilang, atau sampai mati, maka dia wajib untuk mengganti. Pertama, ganti yang sama seperti barang tersebut, atau yang kedua, kalau barang tidak ada, maka diganti dengan sejumlah uang, tapi ma'al ithmi, tetap berdosa. Fa'in akhara ikhrajaha li'udrin, kalau seandainya ini orang menunda untuk menyerahkan, ini ikhrajaha takhliyataha, menyerahkan barang titipan tersebut, li'udrin, sebab udur. Bagaimana contohnya? Dia terlambat, nunda menyerahkan barang titipan karena udur. Contohnya bagaimana? Ka'an kana masyghulan bi sholatin, ini orang sibuk sholat, lagi sholat yang fardu atau yang sunnah, au kana fi janahil laili, atau malam-malam dimintanya, wal wadi'atu fi khizanatin, sementara barang titipannya di lemari disimpan sama dia, la yata'atta fathu babiha fi dalikal waqti, enggak bakal bisa mungkin membuka pintunya pada waktu itu, malam-malam gak ada yang bisa. Misalnya dia taruh di bank misalnya tuh, kemudian gak mungkin bank buka di malam hari, maka demikian disebut dengan udzur.
Bagaimana hukumnya kalau sampai demikian? Lam yadmin, maka itu orang tidak menjaminnya, tidak menggantinya. Kenapa demikian? Li'adami taqsirihi, karena dia tidak teledor, dalala, itu demikian. Jadi kalau memang dia ada udzur syar'i untuk menyerahkan barang titipan, maka dihukumkan lam yadmin, tidak ada kewajiban untuk menjaminnya atau menggantinya. Kitabu ahkamil faraid, ketika masalah habis pada masalah al-wadi'ah, sekarang masalah baru, bab baru, fasal baru. Kitabu ahkamil faraidi, ini bab, ini kitab tentang membicarakan hukum-hukum faraid. Ai hadza kitabun fi bayanil masailil lati tamaratuha wa faidatuha ma'rifatu qismatit tarikati sawa'un kanat bil fardi au bit ta'sibi. Maksudnya adalah kitab ini, artinya bab ini menjelaskan tentang masalah-masalah yang hasilnya dan manfaatnya adalah mengetahui bagian-bagian dari harta peninggalan. Berapa bagiannya? Setengah, sepertiga, seperempat, seperlapan, seperenam. Sawa'un kanat bil fardi, baik nanti bagiannya bil fardi, ada ketentuannya, setengah, sepertiga, kemudian seperempat, seperlapan, seperenam, itu yang disebut dengan bil fardi. Au bil ta'sibi, atau dengan ta'sib, asobah, ada asobah nanti bil ghair, ada asobah ma'al ghair. Jadi bisa dengan bil fardi, ada ketentuannya, angkanya itu setengah, seperempat, seperlapan, sepertiga, seperenam, atau bitaksib, asobah. Asobah, ada asobah bil ghair, ada asobah mal ghair. Wal wasaya wal faraidu jam'u faridatin, dan al faraid adalah jamak daripada faridah, bima'na mafrudatin, dengan pengertian adalah mafruḍah. Jadi al-faraid jamak daripada fariḍah. Fariḍah maknanya bima'na mafruḍatin. Yang disebut dengan mafruḍatin adalah ay maqtu'atin, sesuatu yang dipotong, au muqaddaratin, atau sesuatu yang ditentukan, udah ada ukurannya, diukur, ditentuin. Nah, ini disebut dengan mafruḍah. Faraid jamak daripada faridah. Faridah maknanya mafrudah. Mafrudah pengertiannya adalah yang pertama sesuatu yang dipotong, atau yang kedua sesuatu yang sudah ada ukurannya, sudah ada ketentuannya. Wahia ma'khudatun minal fardi. Faridah itu diambil dari kata al-fardu. Jadi al-faridah, al-faraid jamak faridah. Faridah maknanya mafruḍah. Mafruḍah pengertian yang pertama adalah sesuatu yang dipotong, yang kedua adalah sesuatu yang ditentukan atau ada ukurannya. Nah, kalimat faridah ini diambil dari kata al-fardu. Wa huwa fil lughati, al-fardu dalam bahasa Arab yuqalu li ma'anin, itu maknanya banyak dia tuh. Al-fardu dalam bahasa Arab yuqalu li ma'anin, dia punya pengertiannya, maknanya banyak. Al-ghalibu minha, yang paling ghalib, yang paling umum adalah al-hazzu wal qat'u. Al-hazzu wal qat'u, memotong. Jadi al-fardu dalam bahasa Arab itu memiliki banyak arti pengertian. Yang ghalib, yang umumnya adalah al-hazzu wal qat'u, memotong maknanya. Fabainahuma umumun wajhiyun, di antara keduanya kalimat al-hazzu dengan al-qat'u itu ada keumuman wajhiyun. Kenapa demikian? Ada keumuman yang sifatnya wajhi, satu sisi, satu arah. Lijtima'ihima fima nusyira bil minsyari mathalan, karena berkumpul keduanya pada sesuatu yang digergaji dengan gergaji. Jadi digergaji dia tuh, kemudian bisa dikumpulin. Nah, itu disebut dengan al-fardu. Jadi al-fardu makna pertama adalah al-hazzu, al-qat'u, dipotong.
Kemudian yang kedua, wanfiradil qat'i fi ma quti'a daf'atan bi kasrin wa nahwihi, dan bisa disatukan potongan tadi pada apa-apa yang telah dipotong sekaligus dengan dipatahkan atau yang lainnya. Ini maknanya doang nih. Jadi maknanya al-fardu adalah secara bahasa yang umumnya adalah al-hazzu wal qat'u. Wal hazzu fi ma nusyira ba'duhu, dan al-hazzu, kalimat al-hazzu wal hazzi fi ma nusyira ba'duhu, wa infiradil hazzi fi ma nusyira ba'duhu, dan disatukan, disendirikan al-hazzi potongan tadi pada sesuatu yang telah digeredi sebagiannya. Itu kalimat daripada al-fardu. Jadi al-fariḍah dari al-faraid, jamak daripada al-fariḍah. Al-fariḍah artinya mafruḍah. Mafruḍah pengertiannya sesuatu yang dipotong atau sesuatu yang diukur dan ditentukan. Kemudian al-fariḍah diambil dari kata al-fardu. Al-fardu memiliki banyak makna, banyak pengertian, arti. Di antaranya yang umum adalah al-hazzu wal qat'u, memotong maknanya. Wa minha yaji'ul fardu bima'na taqdiri, dan di antaranya datang kalimat al-fardu ini pengertian at-taqdir. At-taqdir kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fanisfu ma faradtum, maka setengah dari apa-apa yang kalian telah tentukan. Jadi di antara kalimat al-fardu itu maknanya al-fariḍah, al-fardu maknanya adalah at-taqdir, ketentuan. Jadi Allah berfirman, fanisfu ma faradtum, maka setengah dari apa-apa yang kalian tentukan. Wa qaulika, dan ucapan engkau, faradul qadin nafaqata ay qaddaraha, seorang qadi faradul, faradul maknanya qaddara, menentukan nafkah. Tuh demikian maknanya. Yang pertama daripada al-fardu bermakna at-taqdir. At-taqdir artinya menentukan. Wa bi ma'nal inzali, yang kedua al-fardu maknanya adalah al-inzal, menurunkan. Nahu, contohnya, innal ladzi farada 'alaikal qur'ana, sesungguhnya Allah Tuhan yang telah menentukan, artinya menurunkan Al-Qur'an kepada engkau. Farada anzala. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana, tafsirnya innal ladzi anzala 'alaikal qur'ana, sungguhnya Allah Tuhan yang telah menurunkan kepada engkau Al-Qur'an. Itu makna yang kedua. Jadi al-fardu makna yang pertama tadi at-taqdir, menentukan. Allah berfirman, fanisfu ma faradtum. Yang kedua al-fardu maknanya adalah al-inzal, menurunkan. Allah berfirman, innal ladzi farada 'alaikal qur'ana, tafsirnya innal ladzi anzala 'alaikal qur'ana, sungguhnya Allah Tuhan yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada engkau. Wa bi ma'nal bayani, al-fardu maknanya adalah al-bayan, penjelasan. Nahu, contohnya suratun anzalnaha wa faradnaha, satu surah yang telah kami turunkannya dan telah kami jelaskannya. Anzalnaha wa faradnaha. Faradnaha yang kedua maknanya adalah bayannaha. Bayannaha. Faradnaha ay bayannaha. Satu surah yang telah kami turunkannya dan kami jelaskannya. Wa bi ma'nal ijabi wal ilzami, maknanya mewajibkan. Nahu faman farada fihinnal hajjah, maka siapa yang telah mewajibkan haji pada mereka semua. Ai aujabahu ala nafsihi bil ihrami, orang yang telah mewajibkannya atas dirinya bil ihram, dengan ihram. Jadi maknanya al-fardu yang berikutnya adalah al-ijab wal ilzam. Contohnya faman farada fihinnal hajjah. Ini lagi ngebahas masalah apa? Al-fardu ini. Al-faraid jamak fariḍah. Tadi fariḍah maknanya adalah mafruḍah, sesuatu yang dipotong, sesuatu yang ditentukan. Kemudian al-fariḍah diambil dari kata al-fardu. Al-fardu dia punya makna banyak. Yang umum adalah al-hazzu wal qat'u, memotong. Kemudian makna yang kedua adalah at-taqdir, menentukan. Allah berfirman,
fanisfu ma faradtum, maka setengah dari apa-apa yang kalian tentukan. Yang kedua adalah ucapannya al-inzal. Al-inzal contohnya innalladzi faradha 'alaikal qur'ana, sesungguhnya Allah Tuhan yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada engkau. Faradha anzala. Yang ketiga adalah al-bayan, suratun anzalnaha wa faradnaha, faradnaha bayyanaha. Yang keempat bimakna al-ijab wal ilzam, mewajibkan. Faman faradha fihinnal hajja, maka orang yang mewajibkan atas pada mereka akan haji, ay aujabahu ala nafsihi bil ihrami, wa faradallahu ma aujabahu ala ibadihi. Kalimat faradha ay alzama ma aujabahu alaihi, Allah wajibkan sesuatu yang telah Allah wajibkannya atas hamba-hamba Allah. Wa naqlul fardhi ila nasibi, dan dinukil, dipindahkan kalimat al-fardu ila nasibi kepada bagian, imma minal awwali, ada kalanya dari yang pertama. Kenapa demikian? Li'anna nasiba muqtati'un an ghairihi, karena an-nasib bagian itu sudah diputuskan dari yang lainnya. Au minat tsani, atau dari yang kedua, li'annahu muqaddarun, karena dia sudah ditentukan. Jadi boleh diambil dari kalimat an-nasib al-fardu kepada an-nasib, dinukilnya, dinupindahkannya. Atau yang kedua adalah yang dari kalimat kedua, yaitu at-taqdir. Silahkan diperbolehkan dua-duanya. Fal faridatu wallahu a'lam bis-shawab.